Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang mekanisme aksi molekuler atropin. Di sini ada 3 poin yang kami jelaskan, yaitu definisi atropin, khasiat dan aksi molekuler atropin, dan patofisiologis penyakit yang dipengaruhi oleh atropin. Atropin merupakan alkaloid turunan tanaman herbal Atropa belladonna yang bertindak sebagai antagonis reseptor asetilkolin muskarinik yang memiliki afinitas kuat non-selektif kompetitif pada kelima jenis reseptor asetilkolin muskarinik, yaitu M1 sampai dengan M5, sehingga menyebabkan kelemahan pada otot siliaris dan iris, lalu menyebabkan terjadi penurunan akomodasi dan terjadinya pelebaran pupil. Di sini ada gambar aksi asetilkolin. Aksi asetilkolin itu dibagi menjadi 2, asetilkolin muskarinik dan asetilkolin nikotinik. Lalu selanjutnya ada aksi asetilkolin. Aksi asetilkolin itu ada 5, yaitu M1, M2, M3, M4, dan M5 yang menghasilkan second messenger berupa CAM, IP3, DAG, Ca+, sesuai dengan G protein apa yang akan diaktifasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hanaria. Baik, selanjutnya yaitu ada reseptor asetilkolin muskarinik, di mana antagonis muskarinik ini digunakan untuk mendapatkan efek perifer tanpa efek sentral. Nah, misalnya sebagai antipasmodik dan pada penggunaan lokal pada mata sebagai midriaticum, dan juga pada bronkodilatasi untuk memperoleh efek sentral, misalnya pada pengobatan penyakit Parkinson. Kemudian pada penggunaan medis sendiri, atropin topikal digunakan sebagai siklopijik untuk melumpuhkan refleks akomodasi sementara dan sebagai midriatik untuk melebarkan pupil. Kemudian yang kedua yaitu suntikan atropin, di mana digunakan untuk pengobatan bradikaria atau detak jantung yang rendah. Kemudian tindakan atropin pada sistem saraf simpatis, yang mana dia akan menghambat kelenjar ludah dan juga lendir. Kemudian yang keempat, atropin sebenarnya bukanlah penangkal keracunan organ fosfat, akan tetapi atropin juga berfungsi sebagai pengobatan untuk keracunan dan insektisida organofosfat dan juga gas saraf. Ada mekanisme atropin, di mana mekanisme kerja atropin sulfat ini adalah dengan memblok asetilkolin endogen maupun eksogen, tetapi hambatannya jauh lebih kuat terhadap yang eksogen. Nah, hambatan ini bersifat reversibel dan dapat diatasi dengan pemberian asetilkolin dalam jumlah berlebihan atau pemberian asetilkolin nesterase. Selanjutnya itu patofisiologis miopia, di mana miopia ataupun rabun jauh merupakan suatu kelainan refraksi, yaitu berkas sinar sejajar yang masuk ke dalam mata pada keadaan tanpa akomodasi, dibiaskan di suatu titik fokus tepat di depan retina. Kemudian berikutnya kita bisa lihat pada gambar struktur reseptor asetilkolin muskarinik, di mana 7 domain helikal transmembran atau heptahelikal yang dihubungkan oleh 3 lengkung ekstraseluler dan 3 lengkung intraseluler loop. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian berikut materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nika Natania. Selanjutnya, mekanisme atropin. Nah, atropin ini memiliki afinitas kuat terhadap reseptor muskarinik, di mana obat ini terikat secara kompetitif sehingga mencegah asetilkolin terikat pada tempatnya di reseptor muskarinik. Atropin menyekat reseptor muskarinik baik di sentral maupun di saraf tepi. Nah, mekanisme kerjanya, atropin memblok aksi kolinomimetik pada reseptor muskarinik secara reversibel. Hambatan oleh atropin dalam dosis kecil dapat diatasi oleh asetilkolin atau agonis muskarinik yang setara dalam dosis besar. Nah, hal ini menunjukkan adanya kompetisi untuk memperebutkan tempat ikatan. Hasil ikatan pada reseptor muskarinik adalah mencegah aksi seperti pelepasan IP3 dan hambatan adenosiklase yang diakibatkan oleh asetilkolin atau antagonis muskarinik lainnya. Asetilkolin dan reseptornya. Nah, untuk M1, M3, dan M5, aktivasi reseptor asetilkolin akan aktifkan protein GQ, sehingga sinyal transduksi melalui jalur enzim PLC atau BEP2 yang akan diubah oleh enzim PLC menjadi IP3 dan DAG. Nah, IP3 ini membuka kanal ion kalsium di retikulum endoplasma, sehingga kalsium ini keluar ke intrasel dan mengakibatkan adanya kontraksi otot polos. Sedangkan untuk M2 dan M4 akan mengaktifkan protein GI, sehingga mengakibatkan
adenosiklase menjadi tidak aktif dan kemampuan produksi siklik AMP menjadi berkurang sehingga peningkatan penghambatan kontriksi akan terjadi. Nah, atropin menyekat semua aktivitas kolinergik pada mata sehingga menimbulkan midriasis dan siklopedia. Atropin merupakan antimuskarinik yang bekerja sebagai antagonis reseptor asetilkolin sehingga memblok akomodasi. Pada gambar sebelah kiri, atropin telah diamati untuk memodulasi mekanisme biologis dan menargetkan retina dan sklera. Antikolinergik merupakan obat yang memblokir aksi asetilkolin pada reseptor muskarinik pada struktur persarafan parasimpatis dan otot polos. Nah, asetilkolin ini berperan penting dalam perkembangan retina dan pertumbuhan mata. Nah, sehingga atropin yaitu antagonis reseptor asetilkolin muskarinik yang luas dan non-selektif menunjukkan efektivitas klinis yang baik dalam uji coba sehingga digunakan dalam pengobatan miopia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.